Yuk bro, kita taklukkan cewek-cewek yang hobi joget-joget hot di TikTok. Tapi tunggu dulu, yang gua maksud di sini bukan menaklukkan dalam artian jadiin mereka pacar atau istri. Menaklukkan di sini artinya mengurangi budaya toksik di sosial media yang makin lama makin berbahaya. Kok bahaya bro? Bukannya cewek joget-joget di TikTok, pamer badan, ngomong kasar, ngajakin hal buruk, itu hak mereka sebagai manusia? Betul bro, itu hak mereka. Sepanjang mereka melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri. Problemnya adalah, yang mereka lakukan ditonton banyak orang. Kalau cuma joget-joget hot masih mending. Tapi kalau diikuti dengan bangga ngomong kasar, bangga pamer hal jelek, contohnya selingkuh, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, itu berbahaya buat lingkungan sekitar bro. Cewek-cewek yang hobi pamer-pamer di sosmed dan dijual ke publik disebut dengan istilah e-girl. Khusus yang versi lebih vulgar disebut dengan nama e-thot. Efek negatifnya, berdasarkan studi, ditemukan hubungan erat antara meningkatnya perilaku seksual dan penggunaan sosial media di kalangan remaja. Ada pula peningkatan drastis dalam penggunaan kata-kata kasar. Jumlah konten vulgar tidak pantas meningkat hingga 68% di ASEAN. Semua studi tadi bisa lo akses di kolom deskripsi. Dan kalau ini dibiarkan berlangsung, apa yang akan terjadi? Siapa yang paling rugi? Jawabannya adalah para cewek yang joget-joget itu sendiri. Ini penjelasannya. 1. Bisa jadi jejak digital yang membunuh masa depan para cewek. Kalau di Amerika Serikat atau negara barat, budaya joget-joget hot di depan kamera, ngomong kasar, mungkin sedikit lebih bisa diterima. Tapi, di kalangan masyarakat Indonesia masih dianggap jelek. Celakanya, cewek-cewek yang masih muda sering nggak sadar dengan efeknya. Sekarang, mungkin mereka masih bangga posting hal negatif ke sosmed, masih merasa keren. Tapi nanti saat mereka akan mencoba masuk ke dunia nyata, mereka akan ketemu masalah. Saat melamar kerja, bakal sulit diterima. Kebayangkan, kalau lo jadi HR perusahaan, lo ngelakuin background check sosmed, dan nemu video nggak bener dari si calon pelamar, pasti langsung ditolak. Apalagi, kalau videonya kesebar di forum-forum cabul, mau akunnya dihapus pun akan makin sulit. Dan background check sosmed udah jadi protokol yang lazim di banyak perusahaan Indonesia saat merekrut karyawan baru. Ini baru saat melamar pekerjaan. Belum lagi saat nanti cari calon suami. Mungkin sekarang, mereka masih bangga posting joget-joget hot di sosmed karena ngerasa dikejar cowok. Tapi yang nggak mereka sadar, cowok-cowok itu cuma menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan nafsu. Bayangin bro, kalau lo disuruh nikahin, punya calon istri yang video dan foto-fotonya jadi bahan imajinasi cowok-cowok seluruh Indonesia, pasti lo akan berpikir dua kali kan bro. Apalagi cowok Indonesia pasti banyak yang nggak mau. Kalaupun para cewek itu ada yang bisa dapat duit dengan pamer-pamer badan di sosmed, itu cuma sementara bro. Lo tahu sendiri, cewek cantik sekarang banyak, kompetisi pamer badan makin ketat. Umur mereka nambah sedikit aja, pasti fansnya akan berkurang. Nggak bisa lagi mengandalkan pemasukan dengan jadi e-girl. Kalau ini udah terjadi, mereka mau melamar kerja, nggak ada perusahaan yang mau nerima. Skill mereka pasti terbatas banget, karena waktu muda, waktunya habis buat sosmed. Mau cari suami, lebih sulit lagi dengan jejak digital yang udah tercoreng. Mungkin ada 1-2 cewek yang beruntung yang bisa dapat suami tulus atau jadi simpanan sugar daddy kaya. Tapi yang gagal pasti lebih banyak bro. Fenomena ini udah terjadi di Amerika Serikat. Cewek barat, karena budaya di sana lebih bebas, mungkin nggak akan mengalami konsekuensi berat. Cewek Indonesia, dengan kondisi masyarakat yang lebih konservatif, bisa hidup sengsara bro. Jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Nomor 2, action plan, cara menaklukkan mereka. Balik lagi ke agenda kita sebagai kaum pria untuk menaklukkan mereka. Cara paling ampuh untuk menaklukkan mereka adalah berhenti follow, berhenti kasih like ke hal-hal negatif yang mereka pamerkan di sosmed. Kalau belum bisa nahan diri untuk nggak nonton, nggak apa-apa deh bro. Yang penting berhenti kasih like dulu. Kalau kasih ceramah ke mereka, ngingetin atau menghujat mereka di kolom komentar, boleh nggak bro? Menurut gua nggak perlu bro. Pertama, itu justru bikin mereka ngerasa dapat perhatian. Kedua, cowok-cowok Indonesia di internet itu masih banyak yang lemah bro. Gak percaya? Cek deh kolom komentar di video cewek-cewek hot. 95% lebih komennya pasti dari para pria yang lapar. Kalau lo mengingatkan mereka di kolom komentar, lo justru akan dihujat sama cowok-cowok lemah yang membela si cewek TikTok. Si cewek justru merasa bener makin menjadi-jadi. Jadi keep it for yourself. Yang penting kita udah sama-sama tahu, cara untuk menghentikan kegilaan ini adalah dengan berhenti memberikan perhatian ke konten negatif di sosmed. Saat mereka sadar, yang kasih perhatian makin lama makin sedikit, lama-kelamaan kegiatan ini akan makin berkurang. Kesimpulannya, ini cara untuk menaklukkan kebiasaan toksik cewek-cewek yang hobi pamer hal negatif di sosmed. 1. Sadari efek negatif banget yang bisa diterima si cewek di masa depan. Bisa jadi jejak digital yang nggak bisa hilang seumur hidup. Mereka bakal susah cari kerja, bakal susah dapat suami. Jangan sampai fenomena ini menyebar, menular ke orang-orang terdekat kita. Nomor 2, cara menghentikan mereka. Berhenti kasih perhatian, berhenti kasih like, berhenti follow. Kalau mau follow, mau kasih perhatian, berilah ke wanita-wanita yang memang punya prestasi nyata bro. Lo punya pendapat tentang hal ini bro? Share di kolom komentar ya. Kita saling berbagi dan berdiskusi, dan yang paling penting, saling jaga biar fenomena modern nggak merusak dan melemahkan kita sebagai pria. Semangat!